Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emisan Mlegovic. Saya dari PTI angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi seluler. Untuk pembahasan kali ini dari mata kuliah komputasi bergerak yang diampu oleh Bapak Agus. Selanjutnya untuk next perkembangan teknologi GSM. Selanjutnya mengenai pembahasan perkembangan teknologi GSM. Yang pertama ada 1G yaitu generasi pertama. Kecepatan dari generasi pertama yaitu 2,4 kbps, hanya sedikit. Selanjutnya layanan suaranya dasar, protokol berbasis analog. Selanjutnya yang kedua ada 2G yaitu generasi kedua. Kecepatan dari jaringan ini yaitu 64 kbps. Dirancang untuk suara dan meningkatkan cakupan dan kapasitas. Untuk jaringan 2G ini sudah menggunakan standar digital pertama yaitu GSM dan CDMA. Selanjutnya jaringan yaitu yang ketiga yaitu 3G yaitu generasi ketiga, memiliki kecepatan 2000 kbps. Untuk 3G ini dirancang untuk suara yang mempertimbangkan multimedia, teks dan internet seperti foto, tulisan dan internet lainnya. Dan juga broadband seluler pertama. Selanjutnya yang keempat yaitu jaringan 5G yang kita kenal dengan 5G LTE. Kecepatannya mencapai 100.000 kbps dan dirancang untuk data yang berbasis IP yaitu LTE tadi. Dan untuk 4G ini broadbandnya seluler yang sangat baik. Next, selanjutnya pembahasan mengenai penjabaran 1G yaitu ditemukan pada tahun 1970-an. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Jadi menggunakan sinyal analog. Saat itu teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah low speed dan suara sebagai objek utama, hanya menggunakan media suara saja yang bisa dikirim. Dua channel dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahapan pertama ini adalah NMT yaitu Nordic Mobile Telephone dan AMPS Analog Mobile Phone System. Untuk ukuran ponsel 1G pun tergolong besar, contohnya ponsel Motorola Dynatac, ponsel yang dibuat pada kurun waktu 1984 sampai 1994. Ini mempunyai bobot yang sangat besar yaitu 790 gram. Selanjutnya mengenai jaringan 2G yaitu ditemukan atau dikembangkan dari sebelumnya mulai dari tahun 1990 menggunakan sinyal digital. Tadi yang pertama menggunakan sinyal analog dan untuk 2G ini sudah menggunakan sinyal digital. Sudah menerapkan teknologi pengiriman dan menerima data dalam ukuran kecil yaitu SMS dan MMS. Jadi pada jaringan 2G ini sudah menerapkan pengiriman teks kecil seperti SMS dan MMS untuk gambar. Untuk teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Permutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikomunikasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 kbps. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian EDGE. Selanjutnya pada tahun 1998 itu dikembangkan lagi menjadi 3G. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan ini muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Jadi untuk jaringan 3G ini sudah tidak menggunakan kabel lagi. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service) yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik, dan dengan munculnya teknologi ini. Selanjutnya mengakses internet yang lebih cepat yaitu HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).
Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis maupun video. Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. Jadi untuk jaringan 3G ini sudah bisa mengirim grafik, gambar ataupun video. Di mana pada jaringan 3G ini sudah bisa menggunakan video call. Pembahasan selanjutnya yaitu International Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk penggunaan yang sedang, diam atau berjalan, dan 348 kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Namun tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan untuk jaringan 3G ini. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transmisi menuju generasi keempat atau 4G. Teknologi pada masa transmisi tersebut dikenal sebagai 3,G dan 3,75G. Teknologi 3,5G disebut juga sebagai High Speed Packet Access (HSPDA). Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum unduh, yaitu kecepatannya 14 Mbps dan kecepatan unggah yaitu 5,76 Mbps. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3,75G atau HSPDA+. Secara teori, jaringan komunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Jadi perbedaan dari 3,5G dan 3,75G yaitu kecepatan maksimum unduh dan kecepatan unggahnya. Untuk 3,5G yaitu 14 dan untuk 3,75 kecepatan unduhnya yaitu 168 Mbps. Untuk unggahnya 3,76 Mbps untuk 3,3G dan 22 Mbps untuk 3,75G. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan penggunaan dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi. Jadi ini tidak mengacu dari kecepatannya saja, tergantung dari lokasinya juga. Contoh teknologi generasi 3 yaitu WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2000 1XEFDO. Selanjutnya mengenai jaringan 4G, ini pengembangan dari 3G ya. Teknologi komunikasi bergenerasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat yaitu 4G. Seperti saya yang bilang tadi, ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G. Yang saat ini dikenal pertama adalah Long Term Evolution (LTE), saat Long Term Evolution Advanced dan LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps. Jadi untuk kecepatan downloadnya itu 100 Mbps dan kecepatan unggahnya uploadnya hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat dari lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Jadi untuk LTE ini bisa disebut sebagai sebelumnya 4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Jadi LTE ini tidak memenuhi syarat ya. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 GB dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE-A lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Jadi yang sebenarnya itu LTE-A yang menjadi 4G-nya. Selanjutnya untuk 4G perkembangannya di Indonesia
Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan kendaraan teknologi 4G LTE ini dari tahun-tahun kemarin ya, meskipun belum menyeluruh dan belum sudah mudah dijangkau. Masalahnya baru tahap pertama saja yang digelar di frekuensi 900 Mbps. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator telekomunikasi Indonesia, XL, Axiata, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Kemenkominfo, sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 yang diterapkan di frekuensi 1800 MHz. Rencananya, pengumuman kebijakan untuk teknologi itu akan dilakukan pada pertengahan Februari 2015 ini. Ini pada tahun 2015 ya, sekarang itu sudah menyeluruh menggunakan 4G. Kebijakan bahwa 4G ini akan diimplementasikan segera akan dilakukan bulan Februari tahun 2015 tadi ya. Indonesia akan diterapkan 4G LTE di band 1800 MHz tahun ini. Sedangkan polisi itu keluar itu dilanjutkan penentaraan, ujar Kominfo Radiotika beberapa waktu lalu. Oke, next saja. Ini pembahasan dari 2015. Selanjutnya ada yang terbaru yaitu jaringan 5G. Memiliki beberapa keunggulan dari beberapa generasi sebelumnya, yaitu broadband seluler, pengguna yang banyak atau padat ya. Untuk mengontrol IoT juga bisa, jaringan sensor IoT, data rate yang sangat tinggi atau baik datanya, kapasitas yang baik, keandalan, ketahanan, keamanan yang sangat bagus. Selanjutnya kelambanan yang sangat minim atau minimnya lelet jaringan itu minim. Yang selanjutnya penggunaan baterai yang lama atau awet. Massive number dalam perangkat. Yang terakhir yaitu mobilitas yang sangat baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.